Banyak yang bilang utang kita gede, fakta atau hoax? Buat tahu besar atau enggaknya, mesti ada yang dibandingin dong. Lihat, utang Indonesia masih lebih aman dibandingkan negara berkembang lainnya. Bahkan termasuk terendah di antara negara G20. Kok bisa? Karena di Indonesia, pemerintah punya aturan main dalam mengelola utangnya. Ada undang-undang, best practices, dan prinsip kehati-hatian. Jadi udah ada takarannya, apa dan berapa kebutuhannya, dan gimana strategi pelunasannya. Kenapa harus ngutang? Kenapa negara nggak belanja sesuai kemampuan aja? Temanku mau nggak? Indonesia bisa semaju Korea, Jepang, Eropa? Nah, hutang itu salah satu alat pembangunan nasional. Jumlahnya udah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR waktu ngebahas dan ngesahin APBN. Ibaratnya gini, ada fotografer pendapatan sebulannya taruhlah 5 juta. Butuh upgrade ke kamera yang bagus harganya 10 juta. Akhirnya dia ambil cicilan setahun, bunganya 5%. Jadi sebulannya kira-kira cicilannya 875.000. Cicilan segitu udah dipertimbangkan, biar masih bisa menuhin kebutuhan pokok. Akhirnya kamera baru dateng, hasil foto makin bagus, klien makin banyak. Pendapatannya juga makin nambah. Bayangin kalau dia slow-slow aja, nggak berani ngambil pinjaman produktif. Nah, negara juga kayak gitu. Lagi pula hampir nggak ada loh negara yang nggak berutang sama sekali. Terus, ada yang nanya juga, negara bayar utangnya pakai apa? Buat yang nanya utang negara itu bayarnya pakai apa, Minkyu kasih tahu ya. Jawabannya dari pendapatan negara lah. Sama kayak kita, kalau ada cicilan, bayarnya pasti dari gaji atau penghasilan kita kan. Tapi kalau ngutang ke luar negeri mulu, terus pas inflasi gini, bayarnya makin gede dong. Logikanya sih iya. Tapi tenang, coba kita lihat komposisi utang pemerintah saat ini. Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,97% dari seluruh komposisi utang. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik alias rupiah, yaitu 70,54%. Langkah ini jadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi perubahan mata uang asing dan dampaknya ke pembayaran utang luar negeri. Karena strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang rupiah, porsi utang dengan mata uang asing diperkirakan akan terus menurun dan resiko nilai tukar semakin terjaga. By the way, utang luar negeri itu salah satu bentuk kepercayaan luar negeri atas kemajuan ekonomi kita loh. Buktinya berdasarkan 3 lembaga pemeringkat kredit, Indonesia tergolong negara yang peringkat kreditnya baik dan layak untuk dijadikan tempat berinvestasi. Terus, kalau utang dalam negeri itu, negara minjemnya kemana ya? Nah, tadi Minkyu ada sebutin kalau utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN. SBN ini contohnya investasi SBR atau sukuk yang biasa temanku beli. Artinya, temanku berinvestasi ke negara, pasti untung dan dijamin oleh negara. Nah, porsi SBN yang mendominasi ini menggambarkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan dan peran masyarakat dalam pembangunan yang minim risiko. Yang jelas, semua utang yang dikelola itu udah direncanakan sejak awal penyusunan APBN. Jadi, terukur seberapa dana yang dibutuhkan, gimana bayar cicilannya, dan yang pasti sesuai dengan kemampuan bayar kita. Itu dia fakta tentang utang Indonesia. Masih ada yang mau ditanya? Yuk, kita diskusi di kolom komen.